Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin adillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi dengan saya David Mustafa di channel Ruang Belajar. Baik, sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kemarin kita membahas yaitu turunnya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kalau sekarang saya akan membahas yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai pembahasan ini, mohon dukungan dan supportnya untuk channel ini supaya terus berkembang, memberikan wawasan kepada kita semua dengan cara like, share, dan subscribe. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran ini supaya pembelajaran kita mendapat ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran surat Maryam ayat ke-30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab-kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Perhatikan kisah berikut ini. Kisah Nabi Isa alaihissalam dengan temannya yang serakah. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan seorang sahabatnya yang baru ia kenal. Keduanya menelusuri tepi sungai dan membawa 3 potong roti. Roti itu dibagi untuk Nabi Isa sepotong, untuk sahabat barunya sepotong, sehingga masih tersisa 1 potong. Setelah makan roti, Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum. Sekembalinya dari sungai, Nabi Isa alaihissalam mendapati sepotong roti tadi tidak ada. Ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, sang sahabat mengaku tidak tahu. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampai di sebuah hutan, keduanya duduk untuk beristirahat. Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah dan kerikil, kemudian beliau berkata, jadilah emas, maka jadilah emas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kerikil itu pun berubah menjadi emas. Kemudian Nabi Isa membagi emas tersebut menjadi 3 bagian. Untukku sepertiga dan untuk kamu sepertiga. Sedang sepertiga ini akan kuberikan untuk orang yang mengambil roti tadi.
Spontan sahabat itu menjawab, akulah yang mengambil roti itu. Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata, oh ya, kalau begitu ambillah 2 bagian ini untukmu. Setelah itu keduanya pun berpisah. Sahabat itu merasa sangat gembira, namun dalam perjalanan dia dihadang oleh 2 orang perampok yang ingin membunuhnya. Sahabat Nabi Isa menawarkan untuk membagi emas yang dibawanya menjadi 3 asalkan tidak dibunuh. Kedua orang perampok itu pun setuju. Lalu salah seorang perampok menyuruh rekannya pergi ke pasar untuk berbelanja makanan. Ketika sampai di pasar, orang yang berbelanja itu berpikir, untuk apa membagi emas itu menjadi 3? Dia pun menaburkan racun ke dalam makanan agar temannya dan sahabatnya Nabi Isa alaihissalam mati dan ia pun dapat memiliki seluruh emas tersebut. Tinggallah sahabat Nabi Isa alaihissalam bersama seorang perampok di hutan itu. Namun perampok yang tinggal itu ternyata berpikiran sama seperti yang sedang pergi ke pasar. Ia pun bersekongkol dengan sahabat Nabi Isa alaihissalam untuk membagi emas itu berdua dan membunuh rekannya yang berbelanja makanan jika ia datang. Ketika orang yang berbelanja itu datang, ia pun langsung dibunuh. Hartanya akan dibagi 2. Karena merasa lapar, keduanya pun menyantap makanan yang telah diberi racun itu hingga mereka berdua mati. Ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati hutan tersebut, beliau menemukan emas itu di samping 3 mayat yang terbujur kaku. Beliau kemudian berkata, inilah contoh orang yang rakus terhadap harta dan dunia, maka berhati-hatilah kamu kepadanya. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah sahabat Nabi Isa alaihissalam yang terbujur kaku meninggal dunia dalam keadaan hina karena serakah terhadap dunia. Maka kita dapat mengambil pelajaran, semoga kita tidak menjadi orang yang serakah terhadap dunia. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia Allah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 3. Setelah wahyu pertama yang diturunkan Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak, yaitu budi pekerti, berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu.
Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Qur'an dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemurnian Al-Qur'an ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9. Al-Qur'an tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari. Al-Qur'an juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Qur'an yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah surat dalam Al-Qur'an sebanyak 114 surat, ditinjau dari masa turunnya. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Umat Islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan hidup sebenarnya adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Qur'an dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan kitab dengan suhuf apa itu? Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya, ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah, namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Secara rinci, para nabi dan rasul menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dan dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf.
Yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada para rasulnya. Tentunya hal ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadikan pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang kesembilan atau yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan isi Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, supaya kita dapat mendapat berkahnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.